Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini melalui layar handphone anak-anakku sekalian, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti khusus di kelas 4 SD Negeri 67 Rapokaling. Video ini sengaja dibuat untuk melanjutkan proses pembelajaran kita yang proses pembelajaran secara virtual atau secara daring. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kata Nabi, barang siapa yang mendengarkan namaku, itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas tidak mengucapkan salawat, maka dialah termasuk orang yang paling kikir di dunia. Olehnya itu, ketika mendengar namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, alangkah baiknya kita mengirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang panjang boleh, yang pendek juga tidak salah. Minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan memberikan informasi bahwa mengenai buku Amalia Ramadan, insyaallah nanti kita akan setor ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk saat ini harus dilengkapi semuanya, tidak ada yang kosong, harus terisi semua, harus ada tanda tangan orang tua atau imam masjid ya. Jadi diisi mulai dari salat tarawih, puasa, salat fardu, salat witir dan sebagainya, itu harus diisi. Puasa juga sama dengan salat Jumat ya, harus juga diisi untuk yang laki-laki. Kemudian hafalan-hafalannya, di situ ada hafalan, nanti Bapak akan berikan penilaian apakah sudah dihafal, karena doa di buku Amalia Ramadan itu adalah buku surat dan hafalan-hafalan harian yang harus dihafal. Jadi anakku sekalian, sebelum Bapak kumpul, usahakan dipersiapkan untuk segera mengisi, jangan sampai ada kosong karena akan dikumpul dan akan diberikan perhatian yang telah mengisi dan yang tidak mengisi, karena akan dimasukkan nanti nilainya di nilai rapor, akan mendapatkan nilai tambahan pada saat mengisi rapor sekolah. Karena insya Allah nanti di bulan Juni itu kita akan ujian kenaikan kelas ya. Jadi ujian kenaikan kelas nanti akan mendapatkan nilai tambah bagi siswa yang mendapatkan atau mengisi full buku Amalia Ramadan. Baik anak-anakku sekalian, nah kita akan mempelajari pelajaran ke-10 di buku Pendidikan Agama Islam pada halaman, anak-anakku sekalian bisa buka halaman 106, yaitu pelajaran ke-10 tentang kisah keteladanan Wali Songo. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti pada pelajaran ke-10. Nah, anak-anakku sekalian, sambil membuka bukunya, yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran ini yaitu setiap siswa mampu meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Wali Songo.
Yang ketiga adalah memahami kisah keteladanan Wali Songo. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari pada bab ini adalah menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Nah, anak-anakku sekalian, apa sih itu Wali Songo? Jadi anak-anakku sekalian bisa mengamati sebuah gambar pada halaman 106 yang ada nanti sebelah sini. Yaitu ada 9 wali, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 wali. Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang wali Allah? Siapakah mereka? Apa saja keistimewaan mereka? Sehingga disebut namanya wali Allah. Di dunia ini jumlahnya banyak, ya. Tetapi khusus yang kita pelajari pada pelajaran di sini adalah Wali Songo. Ada banyak. Tetapi dalam pelajaran ini kita akan pelajari hanyalah Wali Songo, ya. Apa sih arti dari Wali Songo? Untuk mengetahui siapa para wali Allah itu, ada apa saja yang kisah teladan dari Wali Songo. Kalian dapat menyimak pada pelajaran ini. Semoga kalian yang bisa mengambil hikmahnya. Baik, siapakah wali Allah itu? Nah, di gambar tersebut sebelah sini, Anda bisa mengamati. Oke. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliyaillahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surah Yunus ayat 62 hingga 63. Nah, bagaimanakah keimanan wali Allah itu? Apa saja keutamaan mereka? Untuk mengetahuinya, marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. Itu di halaman 107. Nah, yang pertama adalah keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah itu tidak dicampur oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya buta. Misalkan batu. Keris, tombak, senapan, dan lain-lain, ya, yang merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 30 yang artinya sebagaimana manusia ada yang mendapat hidayah sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah, sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Itu Quran surah Al-A'raf ayat 30. Itu keimanan wali Allah. Yang kedua adalah ketakwaan wali Allah. Nah, keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan seperti sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan Allah. Kalau di zaman masih penyebaran agama-agama tauhid, agama-agama Islam, itu yang menyebarkan risalah Allah itu adalah para nabi di zaman penyebarannya, ya. Kemudian ada rasul, setelah rasul ada sahabat rasul, ya. Ada sahabat rasul. Setelah itu ada para tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang melihat sahabat rasul, ya. Tapi tidak melihat Rasul secara langsung,
hanya mendengarkan kisah dari sahabat Rasul. Kalau tabi'in ya, itu adalah orang yang melihat tabi'in tetapi dia tidak melihat sahabat dan Rasul. Jadi ada beberapa tingkatan yang memang orang yang menyampaikan risalah Allah dan memiliki keistimewaan-keistimewaan dalam menyebarkan agama Islam. Dan terakhir ini adalah wali Allah. Wali Allah ini adalah orang yang menyebarkan agama Islam, ya, yang menyebarkan agama Islam dan mengajarkan segala sunnah-sunnah Allah. Sekarang kan tidak ada lagi nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah risalah Allah yang terakhir ya, khatamul anbiya, nabi terakhir. Jadi sekarang tidak ada lagi yang bisa mengaku menjadi nabi dan rasul, tetapi hanya yang ada adalah ulama atau wali-wali Allah. Nah, di Indonesia yang terkenal wali itu ada 9. Yang pertama nanti kita akan bahas di video selanjutnya, yaitu 9. Makanya dikatakan apa itu wali songo? Wali itu artinya wali, ya, wali Allah. Sedangkan songo itu adalah jumlahnya 9. Jadi wali songo itu artinya ada 9 wali. Oke. Terus yang ketiga, bagian B, kisah teladan wali songo. Nah, ini kita akan bahas kisah keteladan dari wali songo. Siapa sih wali songo tersebut? Nah, anak-anakku sekalian bisa melihat gambar tersebut adalah gambar Masjid Menara Kudus. Ada apa sih di balik Masjid Menara Kudus ini? Kita akan bahas. Nah, anak-anak, gambar masjid di atas merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang wali songo, yaitu Sunan Kudus. Ya, ini salah satu nama wali songo yang terkenal di Indonesia. Salah satu peninggalannya ini adalah masjid yang seperti ini bentuknya, ya. Oke, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu masjid disebut dinamai Masjid Menara Kudus. Untuk lebih mengenal tentang siapa wali songo itu dan kisah keteladan apa yang dapat diambil dari mereka, mungkin Bapak akan singkat-singkat saja ya, takut memakan durasi waktu yang lama. Nah, wali songo yang pertama adalah ada namanya Sunan Gresik. Sunan Gresik itu nama lengkap adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga sebagai Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Jadi Sunan Gresik ini atau Maulana Malik Ibrahim itu lahir di Samarkand, Asia Tengah. Dia berdakwah di Indonesia, ya. Dia berdakwah masuk ke Indonesia, khususnya di Jawa Timur, menyebarkan agama Islam. Betapa jauhnya itu Samarkand, dia masuk ke Jawa Timur untuk menyebarluaskan agama Islam, ya. Nah, kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa tertindas oleh kerajaan Majapahit di waktu itu belum memasuki Islam. Ia juga mengajarkan cara baru bercocok tanam. Itu adalah Sunan Gresik. Sambil berdakwah dia juga mengajarkan cara bercocok tanam, ya. Yang kedua adalah Sunan Ampel, gambarnya seperti ini, yaitu Sunan Ampel gelar ya Sunan Ampel. Kemudian nama aslinya itu adalah Raden Rahmat, dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, yaitu di kota Surabaya. Nah, kisah keteladanan yang menarik adalah dari kisah Sunan Ampel ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam. Sebagai ajaran budi pekerti yang mulia, Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo, 5M, ya. Yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak mau melakukan perbuatan tercela, yaitu 1, main, ya, berjudi. Yang kedua adalah ngombeh. Ini bahasa Jawa, ya. Mabuk-mabukan. Ketiga, maling atau biasa kita sebut mencuri. 4, madat atau menghisap candu atau ganja.
Yang kelima adalah madon, berzina. Jadi ada 5M dalam mengajarkan falsafah ngomoh limo dari kisah dari Sunan Ampel. Nah, kisah selanjutnya yaitu Sunan Bonang, ya. Yang ketiga adalah Sunan Bonang memiliki nama lengkap Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel tadi yang di atas. Nah, sekaligus juga muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Lumayan ya, orang tua kita belum lahir. Nah, kisah keteladanannya adalah cara berdakwanya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengubah suluk wijil dan tembang tombok ati. Inilah ya lagu Sunan Bonang berdakwah melalui kesenian berupa sebuah alat musik atau lagu. Ada yang pernah dengar lagu dari Tombok Ati, ya. Tombok ati ada 5 perkaranya. Nah, itu salah satu karya dari Sunan Bonang. Baik, Wali Songo yang keempat adalah Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat juga putra dari Sunan Ampel. Jadi sudah ada Sunan Ampel 2 anaknya menjadi seorang wali. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Nah, kisah keteladanannya adalah cara dakwanya yang menekan keteladanan dalam hal perilaku terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang mencapat pangkur disebut sebagai ciptaannya. Itu Sunan Derajat ya. Kemudian Wali Songo yang kelima adalah namanya Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, ya, Sunan Prawata penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus yang tadi di atas ya. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Nah, kemudian yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang yang memakai alat musik ya. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri. Ya, Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Nah, Sunan Giri sangat berjasa mendakwakan Islam di Jawa bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ya, ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti Jamuran, Jitugan, dan Delikan. Oke. Kemudian wali yang ketujuh itu lihat sini. Sunan Kalijaga, ini yang paling banyak yang kenal ya, Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati Tuban, putra kerajaan ya, yang bernama Tumenggung Walatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid dari Sunan Bonang. Nah, Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian yang kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit ya, ada itu yang kayak wayang kulit yang Jawa-Jawa itu, dan tembang sulut ilir-ilir, le iler itu dari kisah dari Sunan Kalijaga. Cara berdakwanya menggunakan tradisi-tradisi
dalam tradisi Jawa, sehingga dia bisa menyebarkan agama Islam dari tradisi Jawa. Dan gundul, pacucul juga dianggap sebagai hasil karya dari Sunan Kalijaga. Kemudian adalah Sunan Muria, yaitu Wali Songo yang ke-8 atau biasa disebut nama lengkap Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga punya anak juga seorang wali, yaitu Sunan Muria. Ia adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Tempatnya tinggal di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, sehingga dinamakan Sunan Muria karena dia tinggal di Gunung Muria. Seperti ayahnya Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara yang sangat lembut. Kesenian, gamelan, dan wayang tetap digunakan sebagai alat berdakwah. Nah, Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwanya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Dan terakhir, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah seorang putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Nah, Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para walinya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sancip Terakasa pada tahun 1480 Masehi, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para walinya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Nah, itu adalah kisah dibalik dari 9 wali Songo yang ada di Indonesia. Ada banyak keunikan dalam menyebarkan agama Islam melalui tradisi-tradisi. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai tugas untuk hari ini, anak-anak sekalian bisa kembali membaca terlebih dahulu dari kisah keteladanan masing-masing para ke-9 wali tersebut. Kemudian anak-anak sekalian bisa menulis rangkuman dari kisah tersebut pada halaman 114, ya. Pada 114, atau kalau ingin bisa melihat petunjuknya bisa dilihat di bawah kolom komentar di video ini. Nah, kemudian di halaman 115 di situ ada soal ayo berlatih bagian A 1-5. Siapakah wali Allah itu? Kemudian keteladan apakah yang diajarkan oleh Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan Sunan Gresik? Semua itu dijawab melalui buku tulis masing-masing. Kemudian di bagian B, di situ ada berapa tabel? Ada 4 tabel. Di tabel pertama di situ ada wali Allah penakut tidak berani dan dengan setan dan penjajah. Apakah anak-anak sekalian di situ setuju atau tidak setuju atau tidak tahu? Kalau setuju, berarti wali Allah penakut tidak berani dengan setan dan penjajah. Kalau tidak setuju, tulis atau berikan tanda benar atau checklist. Nah, kemudian itu di halaman 115. Kemudian setelah itu tugasnya dikirim di WA grup, ya, di WA grup Bapak. Demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, dan apabila anak-anak sekalian ada pertanyaan, anak-anak sekalian bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Sekian atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.